Sebelum kita duduk, saya persilakan untuk foto sesi dulu bagi teman-teman media yang ingin mengabadikan kami. Halo semuanya, selamat datang. Aku Shelina Sinamon berperan sebagai Laras. Di film Dear David ini, Laras itu karakternya sangat ambisius. Dia sangat sangat rajin. Dia itu ketua OSIS. Dia sangat sayang sama keluarganya. Pokoknya hidupnya tuh selalu yang lurus-lurus aja. Oke. Tapinya gimana? Nanti ada di Dear David. Gak boleh spoiler tetap ya. Selanjutnya, Caitlyn silakan. Hi everyone, di film Dear David ini, gue berperan sebagai Dila. Dila itu seorang remaja yang sedang mencari jati dirinya. Dia cukup pendiam dan gak suka bergaul dengan teman-temannya yang suka bergosip. Oke, lurus-lurus aja anaknya ya. Apa dulu? Lurusnya gimana dulu nih? Oke, belok kan juga bisa lurus sih soalnya kan harus belok lurus gitu ya. Oke, itu dia tadi Caitlyn. Selanjutnya Emir silakan. Halo semuanya, aku Emir berperan sebagai David. Karakter David ini bisa dibilang sebenarnya pengen nyamar aja, he doesn't like the spotlight. Dia sensitive to pressure dan sebenarnya awalnya dia merasa dirinya biasa-biasa aja sih. Just one of ordinary anak SMA aja gitu Just ya. one of the boys. Iya, oke. Iya, menurut saya ini film yang membicarakan soal hal yang sangat universal ya, bukan cuma untuk remaja ya, walaupun bungkusannya adalah film remaja gitu, yaitu self love dan self compassion. Karena aku merasa sekarang kita hidup di zaman dimana kita tuh sering banget dituntut untuk menjadi lebih, untuk harus selalu excel dalam segala hal ya, terutama dengan remaja, dengan social media mereka selalu mengkomparasi diri mereka dengan orang lain gitu. Jadi selalu ada pressure itu yang dialami oleh Laras, David dan Dila juga gitu. Sementara the idea of being compassionate ke diri kita itu sesuatu yang kayaknya udah agak jarang ya dan sulit gitu untuk dilakukan. Jadi esensi soal mencintai siapa kita dan dengan semua kompleksitas kita itu buat saya penting banget untuk dibahas ya. Ini adalah film kelima dari Palari Films yang sebenarnya masih seumur jagung lah. Palari Films sebenarnya bukan kali pertama membuat film yang bertemakan remaja. Sudah ada Posesif, lalu Ali dan Ratu Queens juga bersama Netflix adalah bagian dari tema pencarian jati diri juga dengan protagonis atau karakter utamanya adalah seorang remaja. Saya rasa ini adalah salah satu hal yang cukup konsisten yang memang kita lakukan adalah cerita-cerita coming of age yang sebenarnya kita selalu mencari apa yang baru atau apa yang relevan, apa yang angle mana yang sebenarnya menarik untuk kita explore. Awalnya sebenarnya ide cerita ini datang dari seorang penulis muda dari Palari Films juga namanya Winnie Benjamin. Seorang penulis muda yang memang cukup terinspirasi juga dengan personal life-nya dia gitu, bahwa dia adalah seorang penulis, dia adalah penulis skenario, dia juga punya blog, dia juga punya fanfiction, dan walaupun saya nggak pernah baca fanfictionnya, tapi awalnya dari situ yang saya rasa menurut saya ini cukup unik dan menarik untuk dieksplor, dan tentunya ini sangat relevan terutama dengan anak-anak muda saat ini gitu loh. Kalau tadi Lucky sudah ngomong tentang compassion, self love, juga menemukan diri kembali untuk orang-orang yang mungkin sudah melewati fase itu. Saya rasa ini adalah hal yang tentunya cerita-cerita yang tentunya menarik untuk kita tampilkan dengan sebuah packaging cerita baru gitu, yang semoga cukup fresh di Indonesia. Bagaimana dengan 3 karakter utama ini kita potret 3 remaja dan juga tentunya karakter-karakter lainnya. Terima kasih. Sangat penting ya buat kita, terutama di Netflix Indonesia yang baru mulai produksi original selama 2 tahun terakhir, untuk eksplorasi genre
dan di dalam film dan series gitu, karena penonton Indonesia sendiri beragam karakter dan preferensinya. Jadi tapi mau genre apapun itu, pada akhirnya kembali lagi ke cerita dan karakter. Apakah ceritanya otentik, apakah karakternya relevan buat penonton kita di Indonesia. Bisa fokus kita pada akhirnya tetap ke cerita lokal. Kalau misalnya kita bisa relevan di lokal, dan ada saatnya karena Netflix itu global platform dan filmnya bisa dinikmatin atau sukses di negara lain, itu sebenarnya cuma bukti kalau walaupun beda budaya, kalau ceritanya kuat dan relevan dengan orang-orang itu pasti bisa dinikmati di mana saja. Itu sih. Pertama yang ceritanya again, udah diceritakan tadi, emang unik dan menarik ya. Sesuatu yang menurut aku juga relevan dan relatable banget bagi penonton-penonton gitu, bagi yang I would assume dari penonton gitu. Pas pertama kali baca skripnya, aku langsung merasa di umur David, di umur Laras, I wish I had this movie to watch. Itu sih. Jadi sebenarnya it's like I don't know, it's like a love letter to my past self gitu kan ya, film ini. Jadi makanya aku excited, semoga bisa membantu dan juga entertaining bagi para penonton. Jadi gak pakai mikir 2 kali langsung oke, gitu ya. Lanjut, Shenira silakan. Sama sih, cuma maksudku pertama kali aku baca karena aku pernah di posisi Laras, maksudnya pernah kayak relate ya. Oh, gue tuh punya perjalanan tersendiri ya, sampai akhirnya gue bisa menerima diri gue sendiri. Itu tuh aku pengen menumpahkan yang pernah aku lewatin sebagai Shenina ke Laras, dan hasilnya sama gitu. Semua orang pasti akan pernah melewati hal yang sama gitu, dimana mereka butuh proses yang panjang dulu sampai akhirnya mereka bisa mencintai diri sendiri. Nah, itulah yang kenapa aku pengen banget menjadi Laras di sini. Karena aku pengen orang yang nonton juga ngerasain apa yang aku rasain gitu. Ditambah yang nulis tuh seumuran sama aku kan, kali ini tuh seumuran sama aku. Jadi pas aku ngobrol sama dia kayak, lo sama gue sama, kita pernah ngelawatin hal yang sama. Pengen aja gitu sampai akhirnya bisa tonton sama banyak orang, inilah yang aku rasakan gitu. Dan semoga semuanya yang nonton nanti akan relate juga, karena emang segitu uniknya. Aku belum pernah ngeliat kalau misalnya ada orang yang nulis fantasi sampai akhirnya terkuak bahwa lalala gitu. Jadi kayak ya aku happy ada di sini. Ya, jadi gimana gak relate ya, orang emang ada di usia itu jadi kayak makanya. Oke, terima kasih Shenira. Kathleen silakan. Ya pas aku dapat first scriptnya, aku sendiri masih remaja, and I found it very Oke, Kathleen. So I was going through this whole experience as I was reading the script, and I found it very relatable because it's not only about a problem with self-identity, tapi movie-nya juga cerita masalah sama keluarga, masalah sama teman-teman, and of course self-identity and finding jati diri sendiri. So it's like an overall problem and not only about yourself. And we are all have our own secret ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembrace our own secret. Pertama, perjalanannya kita nggak seinstan itu. Memang ada beberapa kandidat tentunya seperti proses casting biasa. Paling pertama kita mendiskusikan tentang Laras karena sebagai karakter utama, dan Shenina memang sudah menjadi kandidat kuat dari awal. Of course we have seen like her films gitu ya, dan ketika ketemu senang banget ketemu Shenina karena Shenina tuh selalu lapar dan memang kayak bukan lapar harafiah. walaupun juga sudah ngemil memang ya. Dia haus akan karakter acting, dedikasinya penuh, dan memang juga I think she did a really good job for me. Oh, tepuk tangan untuk Shenina. Dan setelahnya tentunya Emil dan Kathleen along the way kita juga membuka kesempatan. Memang menarik sekali, Emil baru kembali lagi ke tanah air setelah of course kita tahu Emil mantan aktor cilik gitu, dan akhirnya kembali. I think it's a good way untuk kita juga ketemu lagi, melihat lagi Emir di sebuah feature film gitu. Sementara Kathleen udah pernah nonton film Kathleen sebelumnya juga,
menarik presence-nya, and I think it fit her banget the character sebagai karakter Dila. So jadi I think this is the best that we can get. Ya seperti tadi yang Edi udah cerita ya, maksudnya kita melewati proses casting tentunya, walaupun udah kepikiran kayak misalnya kayaknya Shanina cocok nih buat Laras gitu, tapi yang kita pastikan selama casting tuh ya saya ketemu langsung juga dengan mereka gitu, jadi nggak cuma dengan casting director karena I wanna know their story, mereka itu siapa gitu, dan energi apa yang bisa mereka berikan ke film ini gitu, karena pada akhirnya kan mereka yang akan menjadi karakternya, jadi aku mau tahu ada apa sih dari orang-orang ini kayak Emir sebagai Emir misalnya yang mereka bisa offer ke karakternya gitu. Dan setelah itu masih ada proses casting chemistry kan yang dijodoh-jodohin nih gitu, Shanina dengan aktor lain dengan Emir gitu, dan juga Shanina sama Caitlyn karena waktu itu Caitlyn lagi di Amsterdam, jadi kita melakukannya lewat Zoom ya, online gitu. Nah, ketika chemistry test itu akhirnya penentunya sih, karena the thing with chemistry itu nggak bisa dibuat-buat gitu, itu harus sesuatu yang memang inherently ada di antara mereka gitu. Iya nih, nggak bahasa, oh ya bahasa benar. Situ saya nggak lihat dari sini bahasa, ternyata wow. Ini sebenarnya aku lagi ganti baju aja sih buat next scene, terus Shanina langsung aja aja masuk ya. Terus kameranya lagi panjang tinggal, masuk gitu. Tapi itu kan bahasa ya, aku jadi keinginan proses syutingnya di mana capek banget ngeringin baju dia berkali-kali demi take. Dan itu kayak gak cuma sekali take kan kak, dia kayak berkali-kali gue basahin, keringin. Jadi aku kayak di dalam ruangan cuma kayak, yuk buru ya bisa yuk ya. Di take 5 aku udah kayak begini. Udah mau pasang lagi. Ya kalau untuk tahu detailnya nanti nonton. Tapi yang jelas selama proses syuting take scene ini tuh emang lucu banget karena aku pura-pura ngetik di mana komputernya beneran nyala, jadi kayak semua ketikan aku tuh ada di layar. Terus kayak aku nahan ketawa dan lain-lain, banyak banget sih yang terjadi di sana. Dan kasihan juga ngeliat dia bahasaku ya masuk angin tuh pas bisa angin tuh. Benar masuk angin nggak Mer abis itu? Aman. Oh aman, kuat ya. Oh ya kok. Komennya ya, pas dari apa kita launching trailer, seneng banget kalau ini bisa reach out ke mereka-mereka yang suka menulis fanfiction gitu, terutama banyak banget yang nulisnya sebagai anonymous kan, dan mereka ikutan panik ketika Laras nulis di komputer sekolah gitu, kayak kenapa lo nulis di komputer sekolah? Mereka malah ngasih saran, Laras lo jangan kayak gini-gini itu lucu banget. Iya artinya kan maksudnya ya bagus karena kita berarti banyak penulis ya di Indonesia gitu, itu bagus banget, banyak orang-orang kreatif, tapi juga ternyata banyak yang masih apa ya merepresikan desire mereka gitu yang kemudian mereka tuangkan dalam bentuk karya gitu. Jadi walaupun apa ketika kita membuat film ini, personally aku nggak specifically apa marketnya adalah mereka gitu, tapi ternyata itu ke reach gitu. Ya, yang dua di depan senyum-senyum, yang di belakang ya. Kontrol ya. Coba, ini buat Shanina sama Caitlyn dulu deh. Kalau di sini apa yang sebetulnya sedang terjadi, Caitlyn? Gak boleh spoiler tapi. So I feel like this is the most awkward scene in the movie yet, right? But that's just the three of us. Itu ya penjelasannya, the most awkward scene kalau menurut Caitlyn. Kalau menurut Shanina, apa sebetulnya? Kenapa kamu sampai bisa ngeluarin ekspresi kayak gitu? Kalau lihat foto ini, aku ingat cuma rasa syutingnya itu adalah panas. Oh panas. Panas banget, karena mobilnya kan mati. Kalau AC dinyalain kan pasti Berisik, masuk, iya. Jadi, ya itu deh. Oh. Jadi, ya. Ya. Jadi setiap detik tuh kita ngekatapin tisu sendiri. Karena Oh, kan iya. orang makeup sama wardrobe dan lain-lain nggak bisa ikut kan. Maksudnya gimana nanti? Iya, jadi nempel? kayak kita bawa tisu sendiri-sendiri, Iya. kita cap sendiri. Oh wow, luar Bisa biasa loh. sih. Jadi bisa bilang ini salah satu scene paling effort juga kali ya buat teman-teman ya. Jujur ya. Jujur Tapi ya. itu AC nggak bisa dinyalain karena mobilnya kan harus mati. Mobilnya Hmm. Tapi alasan mobilnya mati karena Emir nggak bisa nyetir manual. Serius? Kalau Emir nyetir manual mah mobilnya kita jalanin aja. Iya. Ini kan akhirnya harus kita tarik.
besar karena mobilnya. Oh, itu mobilnya di rigging. Mobilnya di rigging karena dia nggak bisa nyetir. Itu nggak dikasih, aku bisa, cuma nggak jago. Daripada syutingnya makin lama ya. Iya. Daripada kedep-kedep nanti bajunya mendingan ditarik aja dia udah Lagi mobil. dia. Ya selain dengan cerita yang tadi aku bilang, aku tuh selalu pengen banget kerja sama pelari dan aku pengen banget di direct sama Mas Lucky. Tiba-tiba kesampean. Kayaknya itu adalah hal pertama juga kenapa aku kayak tanpa harus baca skripnya aku mau datang. Karena kan pertama kali aku screen test itu aku bahkan belum tahu sinopsisnya kan. Jadi aku tahu semuanya itu setelah aku nyampe di kantor pelari. Jadi pas nyampe, aku kayak dengan senang hati kasih saya skrip apapun saya akan mau. Jadi beneran kayak bener-bener aku datang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba yang casting langsung ke Lucky-nya. Jadi di antara aku mau pingsan tapi seneng, tapi kayak ya udah kita gaskan aja. Barusan tadi Mas Edi bilang Sherina tuh lapar dan haus banget ya. Begini jadi ternyata anaknya dikasih apa aja mau gitu ya. Interest gitu ya. Oke, Emir, silakan. Mungkin ini lebih personal mungkin, tapi Dear David itu it's probably one of the best opportunities that have come in my life and at the time when I needed it the most sih sebenarnya. Karena jujur sebelum Dear David aku sempat kepikiran untuk mengundurkan diri dari dunia acting. Karena aku mencoba untuk comeback dan itu resepsinya kurang positif lah hitungannya karena aku nggak punya followers. Iya, banyak yang udah berprestasi selama aku di kuliah di luar negeri juga, jadi pas datang ke sini tuh yang aku dapetin sejujurnya itu rejection dari mana-mana. Dan Palari juga Netflix memberikan aku kesempatan ini tuh aku merasa kayak masih ada yang mau bekerja sama aku dan they help me refine my value gitu lah hitungannya. Jadi sebenarnya this project is special to me bukan hanya karena dari segi cerita tapi dari sisi itu juga di mana itu kayak it's a gift that datang yang di waktu yang tepat aja bagi aku sendiri. And you did it. Everyone will be so proud of you. Tepuk tangan dulu dong buat Emir. Luar biasa. Itu ketemu jodohnya lagi-lagi ya ketemu jodohnya. Caitlin, silakan Caitlin. Ya pas aku pertama baca skripnya, I realized that Dila sendiri itu protagonis and antagonist at the same time. Her character has many layers and she's pretty multifaceted. And I was like ready for the challenge to be this character and play back in my high school, reminiscing those times again. Cry, David. Kenapa? Kayak sakit banget gitu. Tangis yang bener-bener kamu keluarin semuanya emosi. Apa yang ada di situ? Intens banget. Nonton aja kali ya. Ini sih yang cukup intens sih menurut aku. Ini pivotal moment juga buat karakter David. I wish I could tell you more, tapi mending nonton aja. Ini prosesnya, tapi aku bisa cerita tentang prosesnya kalau mau. Ini prosesnya sebenarnya enak sih prosesnya ya. Karena it's heavy scenes kayak gini, scenes berat kayak gini, it's never easy for me gitu. Tapi aku dikasih kayak waktu sama Mas Lucky untuk menyiapkan diri juga. Aku dikasih waktu untuk bonding dengan ayahku di film dan jadinya rasanya kayak semuanya nyatu aja. Like we didn't take that many takes ya. Karena emang dari awal udah persiapin secara proper gitu. Tantangannya ya of course kita syuting masih dalam masa COVID waktu itu, jadi it was never easy syuting dalam. Sekarang kita sudah sedikit lega ya, maksudnya dibandingkan zaman itu. Ini di awal 2022 ya, 2022 ketika masa pandemi kita ada terpisah-pisah gitu, akhirnya bersatu lagi untuk this production. Semuanya taking place di Jakarta dan juga ada di Puncak dan juga Sukabumi. Mungkin sebenarnya syutingnya sih menyenangkan aja gitu. Nggak ada, buat saya sih nggak ada yang terlalu signifikan. Production juga sebenarnya ya hal-hal yang sebenarnya biasa. Oke, mungkin kita berusaha untuk syuting sehat, kita berusaha untuk syuting punya standar baru 14 jam sehari gitu. Ini juga bukan hanya
apa ya, mencoba menanamkan standar baru, tapi ini juga sebenarnya reasoningnya adalah memang kita pengen syuting yang lebih sehat, lebih kondusif untuk kita semua. Jadi kita coba dan tentunya ini sangat disupport sama Netflix. Mereka juga punya standar internasional yang mereka sangat mengencourage untuk syuting kalau di luar negeri bahkan 12 jam ya. Jadi kita berusaha untuk mengejar itu, dan tentunya dengan bapak yang di sebelah saya ini juga syutingnya cukup ringkas ya. Jadi karena persiapannya panjang. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika kita punya persiapan panjang, para pemain juga sudah workshop, sudah reading, dan segala sesuatunya udah dibahas, sehingga pas syuting fokusnya adalah take. Dan dia juga nggak banyak neko-neko, nggak minta 100 kali take atau apa, jadi so it was pretty easy. Memang cukup intens karena kita mau mematuhi 14 jam, berusaha untuk mematuhi. There were some 1 or 2 days yang memang susah, nggak bisa diterapkan every day. Ketika kita pindah-pindah syuting atau memang medannya cukup seperti kita syuting di hutan gitu, nah itu juga nggak terlalu mudah. Tapi most of the time it was fun. Sebaiknya udah nggak zaman ketemu syuting everyday pagi ketemu pagi, nggak sehat, karena akan resultnya juga akan memperlihatkan gitu. Ketika pemain capek juga nggak bisa perform that well, kitanya juga jadi marah-marah, jadi suasana nggak kondusif, nggak enak. Jadi ini pelajaran bahkan buat kami semua juga, bahwa ya punya prep yang cukup dan semuanya siap sehingga pas syutingnya udah lebih matang. Tantangan terbesar tuh selalu di preparation ya, sebelum kita syuting, yaitu di pre-production gitu. Tapi bekerja dengan Netflix tuh prosesnya sangat menyenangkan karena mereka rapi banget gitu. Jadi maksudnya di setiap tahap tuh kita dijaga, kita selalu ada bi-weekly meeting dengan setiap departemen gitu. Bahkan post aja tuh udah mulai dari prep gitu, semua jauh sebelum prep tuh kita udah ada meeting post gitu, memastikan nantinya gimana gitu. Jadi dijagain banget gitu itunya. Jadi karena sistemnya udah kuat ya gitu. Jadi itu sangat membantu. Dan kreatif proses bersama kakak Sly sangat menyenangkan. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Sly dan juga Kak We know each Sly. other, jadi sebenarnya senang juga dengan Netflix yang appreciate the filmmakers, karena the relationship and appreciate the filmmakers. Jadi segala sesuatunya kuncinya memang di komunikasi, dan jadi kita udah nggak perlu yang kayak terlalu apa ya, nitpicking and then semuanya kayak ini gimana apa, karena of course they have to trust us. And then vice versa, kita juga harus trust dengan partner kita gitu. Jadi kayak we have to build the trust dulu, sehingga prosesnya ke belakang pasti akan jauh lebih enak. Banyak banget ya, I feel like we're such a tight family gitu ketika kita bekerja bersama. Jadi banyak banget kejadian-kejadian yang sangat menyenangkan. Tentunya hari terakhir sangat memorable banget, walaupun Kevin nggak ikut karena nggak di sini ya. Tapi kita di tengah-tengah laut, di middle of nowhere gitu, sambil menikmati sunset, sambil syuting, sambil berenang. Itu lovely banget ya. Aku adanya sebelum syuting. Disuruh Kaluki bikin fantasi. Kenapa disuruh apa? Kaluki bikin fantasi. Oh wow. Jadi kan Selaras ini suka nulis blog fantasi kan. Terus Kaluki mengajak aku untuk Sherina membuat fantasi juga versi Sherina gitu. Terus dia bilang seminggu minimal 3 cerita. Jadi aku ada satu buku, isinya adalah fantasi aku semua yang semoga di rumah. Iya, aku lupa lagi di mana. Semoga saya ketahuan sama siapa-siapa karena aku pengen bakar. Jangan sampai kayak Laras. Iya, jangan sampai kayak Laras. Astaga, ya itu. Menurut aku itu unik banget karena aku kayak gimana ya? Tapi itu salah satu yang membuat aku mengerti gimana posisinya jadi Laras juga sih. Oh, enggak, karena tadi kepikiran habis jadi buku mau diterbitin. Ada satu juga Shan yang suruh nulis terus gue disuruh baca. Nah, ya. Iya, jadi dia nulis gini, bayangin. Gak boleh diceritain di sini ya, bahaya ya. Tapi sumpah pas lagi bacanya tadi pasti. Jadi intinya tiba-tiba aku, Kaluki sama Ember di satu ruangan yang sama.
dikasih kertas sama Kak Lucky kayak, coba kamu tulis fantasi tentang Emir, sekarang orangnya di sini kamu tulis. Terus gue disuruh pergi dulu, ingat ya? Gue disuruh dulu ke dapur. Oh iya. Iya, terus tiba-tiba oke, ya udah di akhirnya bisa nulis. Iya pokoknya intinya aku benar-benar nulis, terus tiba-tiba setelah nulis, aku nggak tahu kalau misalnya ternyata Emirnya disuruh baca, jadi kayak halunya ya Allah. Ya Allah, apa pertama kali pas kamu baca, apa yang kamu rasakan sama Sherina di waktu itu? Sebenarnya tulisannya nggak apa sih, cuma gambar-gambarnya itu loh. Ada visualnya juga. Sherina kamu berbakat banget ternyata memang ya Sherina ya. Kamu That's one of the first moments dimana aku ngerasa, wah ini preparation buat filmnya asik. Ah. Benar-benar emang kita itu leading up to my answer gitu ya. Benar-benar kita dijadiin karakternya banget tuh dari awal dating, kita harus menjadi karakter kita gitu. Benar-benar mengenal diri kita lah. Komplain aku tentang banyak project aku sih sebenarnya, aku ngerasa I know my character best pas hari terakhir syuting. Biasanya aku dapat explore itu di tengah-tengah syuting. It's different with Dear David gitu. Aku ngerasa pas awal syuting karena preparationnya matang, dari awal aku udah berasa jadi David gitu. Yang sulit justru malah pas hari terakhir benar kata Mas Iqbal kita di laut itu to say goodbye to this character, a piece of me yang technically mati gitu. Di momen itu tuh susah banget karena ya. Terus kalau kita emang pernah bilang sama kita sebelum syuting, dia bilang kayak ini kalian bisa lakuin karena aku pengen energinya tetap ada sampai syutingnya selesai. Jadi kalian selama lagi nggak take pun ya udah jadi Laras sama David dan jadi Dila aja. jadi terlalu masuk aja sama karakternya dengan kayak gitu di keseharian kamu di luar syuting. Kan gimana ya? Aku tuh sering banget dapet pertanyaan kayak gini. Tapi aku selalu ngerasa apa yang aku kasih itu kan sebenarnya ada di dalam Sherina kan. Jadi kayak sebenarnya nggak ya gimana-gimana banget gitu, nggak Sisi bikin. mana yang lu tunjukin Iya, ya? kayak sisi mananya aja yang aku tunjukin ke orang yang mana, ketemunya sama siapa dan lain-lain. Gitu sih. Mungkin hari yang paling Mungkin hari yang paling menyenangkan buat kita semua itu pas kita pertama syuting scene fantasy, the first day kita masuk set itu kayak gak nyangka banget se-pink itu, kostumnya segitu, it was just amazing and all our characters transform karena kita biasanya sehari-harian pakai baju sekolah kan, and then there we're all different, we're all dressed up, and it was so cool. Harapan kita adalah Dear David mudah-mudahan bisa dinikmatin, tentunya bisa relate gitu, relatable untuk penonton kita, karena kita juga mau mudah-mudahan film Dear David bisa membuka opportunity untuk eksplorasi lebih banyak lagi tema remaja. Film remaja nggak harusnya cuma ngomongin boys and girls crush, karena remaja kita juga menghadapi mental health, sexuality, hormon segala macam, identitas. Jadi mudah-mudahan ini membuka pintu untuk eksplorasi tema itu. We're shooting it and reading it and experiencing this whole process all together. Semoga kalian bisa relate and find jati diri kalian. Oke, thank you Caitlin. Sherina? Tadi aku bilang sama semua kayak jawabannya nanti, karena beneran kayak pas aku sudah selesai syuting, yang aku pengen kasih ke kalian adalah semoga yang nonton akan relate dan enjoy. Dan apa ya, mungkin ini adalah salah satu cara, bukan cara juga sih, maksudnya salah satu media untuk akhirnya kalian tuh ngeh bahwa oh kayaknya emang kita tuh harus mencintai diri sendiri sebelum kita melakukan itu ke orang lain gitu. Karena ya mungkin film Dear David ini salah satu yang bisa menyadarkan juga, karena aku pun pas baca skripnya akhirnya aku makin lagi mencintai diri aku sendiri setelah aku selesai baca dan aku menjadi karakter Laras tersebut gitu. Oke. Emir? Sama. Apalagi mau ngomong ya? Iya sih, just like mungkin kita semua merasakan pressure dari society, keluarga, teman-teman segala macam, tapi I feel like the strongest message of this movie is that it's not just okay to be yourself, but it's enough to be yourself gitu. As long as you're not hurting anyone segala macam, it's enough for you to be you. Ya, harapan saya teman-teman di sini dan juga penonton ya menonton karya ini dengan open mind dan tidak mudah menjudge karakter-karakternya dengan kompleksitas mereka dan rahasia-rahasia mereka, dan
bisa berempati dan memahami mereka siapa dan apa yang membuat mereka human. Ya. Apa yang membuat mereka human, benar banget, manusia banget lagi ya. Mas Adi, terakhir, silakan. Cuman mau bilang semoga film ini bisa diterima dengan baik oleh para penonton dan juga rekan-rekan media, dan tidak hanya dinikmati, semoga nomor satu tentunya harus dinikmati dulu semoga, dan yang kedua semoga juga memantik diskusi. Semoga film ini juga bisa diobrolin sama teman-teman, sama keluarga atau siapapun, bahkan di sosial media, dan semoga positif. Terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk para guest, para pemain, tepuk tangan untuk teman-teman media juga.